Belajar dari Kejadian pasal 24. Inti dari Kejadian 24 adalah Abraham menyuruh Eliezer, kepala budaknya, orang yang paling dia percaya, untuk kembali ke daerah Mesopotamia untuk pergi mengambil jodoh bagi Ishak anaknya. Kalau saudara membaca ayat demi ayat, pada lihat ayat 5 sampai 8. Abraham bilang gini, dia minta Eliezer bersumpah bahwa Eliezer tidak akan pernah mengambil jodoh bagi anaknya dari tanah Kanaan. Harus ambil salah satu anak dari keluarga Sarah, dari keluarga Abraham yang ada di Mesopotamia. Ini luar biasa. Dia minta untuk Eliezer berjanji. Nah saudaraku, saya harus berkata begini buat saudara. Hidup kita kan tidak berjalan mundur ke belakang. Tidak. Hidup kita itu berjalan menuju ke depan kita. Tidak ada satu manusia pun yang berjalan mundur, terkecuali mungkin orang gila. Abraham tahu gini, dia udah diambil dari Haran, dari Ur Kasdim, dibawa sampai ke tanah Kanaan. Abraham tahu bahwa sekarang dia kepunyaan Allah. Ishak adalah anak perjanjian. Dan dia tidak mau terkontaminasi dengan keadaan yang ada di Kanaan. Karena itulah dia ingin yang menjadi istri dari Ishak adalah benar-benar dari keluarganya, sehingga bersama Ishak bisa melahirkan generasi bagi perjanjian Allah yang luar biasa. Saya mau berkata malam ini yang pertama, hidupmu dan hidupku harus terus berjalan mengejar masa depan kita. Masa depan itu ada di depan kita. Mari pikirkan ini baik-baik. Gelap dan terang tidak bisa bersatu. Abraham sangat tahu hal ini. Bagaimana Anda dan saya? Janganlah suka mengungkit-ungkit lagi sesuatu yang sudah lewat. Pertobatanmu hari ini, kelahiran barumu hari ini, mengajarkan engkau untuk mengejar Yerusalem baru yang ada di hadapan kita. Lupakan seluruh keindahan dunia ini, sebab ini cuma sebuah tampilan sementara, saudara. Saya ulangi, semua yang ada di dalam dunia ini hanya tampilan sementara. Jangan tertipu oleh yang sementara. Berapa banyak kita dirugikan oleh sebuah iklan dari sebuah produk. Tidak selalu terjadi, tetapi ada beberapa saat di mana kita belanja online dan kita merasa dirugikan. Sebab apa? Reklamenya nggak sama dengan barang yang didapat. Nah dunia ini seperti itu, pajangan iklan doang gitu loh. Sesungguhnya nggak demikian. Kita tidak akan berakhir seindah yang dunia tawarkan hari ini. Karena langit dan bumi ini udah disiapkan untuk dihancurkan. Nah mari kita tetap berjalan dalam perjanjian Allah. Abraham memilih berjalan dalam perjanjian Allah dengannya. Dia tidak mau terkontaminasi sekalipun dia udah diberkati luar biasa. Tetapi dia ingin anaknya benar-benar ada dalam progres dari perjanjian Allah. Sebelum Bapak Ibu terbuai dengan segala iklan sementara dari dunia ini, saya ingin menarik perhatian Bapak Ibu bahwa ada yang kekal menanti kita. Mari fokus kepada yang kekal. Perkara kedua, kita lihat Eliezer. Saya mau buat statement sederhana gini. Ketaatan Abraham melahirkan ketaatan Eliezer. Saudara lihat, begitu keluar dari Ur Kasdim masih ada papanya. Kemudian ada di Haran. Ya, Tera mati, tinggal Abraham. Lalu Tuhan berkata gini, keluar dari Haran. Jalan tanpa kompas, saudara, tanpa tuntunan, jalan aja doang. Tuhan gak pernah bilang gini, pergi ke mana, Tuhan pergi aja ke sana, pergi aja ke sana. Dia jalan aja ikut. Tuhan bilang stop, dia stop. Jalan aja, terus Tuhan bilang masih belum, pergi lagi. Lihat Eliezer, sama. Itu Abraham cuma bilang gini, kembali.
kembali ke Ur Kasdim, lihat keluarga dari istriku dan di sana ambil untuk jodoh Ishak. Eliezer pergi. Ini bukan zaman sekarang Bapak Ibu yang semuanya canggih. Belum ada Google Map, belum ada. Tapi Eliezer pergi tanpa bantah, dia pergi. Dan dia hanya minta pertolongan Tuhan. Ayat 2-7 kalau Bapak Ibu baca baik-baik. Bagaimana Eliezer mengucap syukur yang hebat. Makanya saudara lihat saya dalam nama Yesus. Waktu saya taat, saya percaya generasi di bawah saya pasti taat saudara. Sekalipun banyak orang mungkin mencemooh imanmu hari ini, tapi percayalah, ketaatan tidak pernah berujung kepada malapetaka. Ketaatan selalu berujung kepada kemuliaan. Ketaatan selalu berujung kepada kemuliaan. Mari taat sehingga generasi di sekitarmu juga adalah generasi yang taat. Ketaatan Abraham melahirkan ketaatan Eliezer. Demikianlah hari ini kita ditentukan untuk sebuah new generation. Mari kita ciptakan generasi yang suka menyembah. Kita ciptakan generasi yang hidup dalam kebenaran. Percayalah, waktu kesudahan segala sesuatu, upah besar menantimu, upah besar menantiku.